Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan makhluk-makhluknya ini sesuai dengan fitrah masing-masing. Semua makhluk, bukan hanya manusia. Dan siapapun dari kalangan makhluknya ini apabila keluar dari ketetapan Allah, fitrah yang telah dibuat oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah, kalau ada nih yang nekat keluar, maka pasti celaka. Pasti celaka. Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kesuksesan semua makhluk, kejayaan semua makhluk, kebahagiaan semua makhluk dalam fitrah masing-masing. Dan ini tak boleh diganti. Siapapun yang mengganti fitrah yang telah ditetapkan Allah pasti celaka. Ini bahasa ulama awai. Saya ulang-ulang bagai. Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kejayaan, kebahagiaan burung, ticim, fitrahnya itu terbang dia. Terbang-terbang, popo. Berpindah dari ranting ke ranting, dari pohon ke pohon, dari kampung ke kampung. Itu memang fitrah burung. Dia masuk kampung ke kampung enggak harus izin dulu, enggak. Bahkan dia mau keluar negeri sekalipun, dia enggak dicegat dia di imigrasi. Ini burung Indonesia, tak boleh masuk Filipina, enggak. Dia bebas terbang, tapi kita enggak tahu juga, mungkin ada tata tertib khusus burung, kita enggak tahu juga. Siapa tahu mungkin burung melabuh nggak boleh masuk nagan, kita nggak tahu kan, itu mungkin mereka ada protap sendiri, kita nggak tahu. Tapi yang jelas burung akan bahagia, burung akan senang kalau dia masih dalam ketetapan Allah tadi. Fitrahnya itu, bahagianya itu, kejayaannya itu, dia terbang. Pagi keluar daripada sangkarnya, terbang dia. Cari makan, cari minum, buat anak, buat istri, buat ponaan, nanti sore pulang. Berangkat dalam keadaan perut kosong, saat pulang dalam keadaan perut kenyang. Itu fitrah burung. Ini andai ada burung yang nekat merubah ketetapan Allah. Burung apa misal? Burung Raja Wali lah katakanlah, premannya burung, namanya juga Raja Wali. Andai si Raja Wali itu merubah ketetapan Allah, kan saya raja, bilang Raja Wali misal, saya nggak mau terbang lagi, saya mau ikut seperti Faiz saja misal. Mau jalan-jalan di Bulis. Andai si Raja Wali itu merubah fitrah yang telah Allah buat, dia mau meniru si Faiz, mau jalan-jalan di Bulis, makan di dapur, maka dia pasti akan celaka. Pasti ada yang iseng. Biasa yang iseng kayak gitu si Farhan nanti ditangkaplah, ditariklah bulu-bulunya, dipotonglah ekornya, atau enggak
enggak disakiti fisiknya, tapi dia nanti akan ditempatkan di Sintra, dalam kerangkeng, dalam rumah buatan manusia. Wallahi, burung walaupun tinggal dalam sangkar yang dibuat dari emas sekalipun, pagi makanan udah disuguhkan, minuman udah disuguhkan, wallahi dia telah celaka, tak lagi bahagia. Kenapa tuh? Itu andai ada si Raja Wali merubah fitrah yang telah ditetapkan Allah. Tapi burung saya itu tinggal di sangkar, saya beli mahal. Burung tidak bahagia. Wahai kau burung dalam sangkar. Lagu zaman dulu. Sungguh nasibmu malang benar, tak seorang pun ambil tahu luka dan lara di hatimu. Gitu. Tik bunyiin jari lagi kayak ini nih. Burung bahagia? Tidak. Burung itu bahagianya ini pakannya dari pakan paling bagus, harganya katakanlah misal 1 kilo 100.000, misal dalam sangkar. Kita taruh umpan termahal dalam sangkar, buka pintu, dia makan umpan mahal apa keluar? Itu burung. Kasus lain, kucing. Ini kucing nih, kayak kucing tengkut. Allah telah letakkan kebahagiaan kucing, kesuksesan kucing ya seperti ini. Main-main dengan kita dia, meleha-leha dengan kita dia. Habis itu kadang masuk rumah, kadang tidur di pelukan kita. Di sini dia main-main, lari sana lari sini, sekali-kali kejar tikus, sekali-kali kejar burung. Itu memang kebahagiaannya kucing. CS, nggak mesti kucing sih, kambing juga, yang memang hidupnya seperti kucing. Hidup di darat, cari makan di darat, beranak pinak di darat, kawin di darat, semua di darat. Itu fitrah Allah. Andai ada kucing yang merubah ketetapan Allah, bilang kucing, ya hanacano, tacok engket tikrak, ipeh ngempa gunuku batang kura ada. Kan ada juga orang yang kejam sama binatang. Kalian nggak boleh. Kita mesti berakhlak dengan binatang. Nggak boleh pukul-pukul binatang. Nggak boleh menyiksa binatang. Nyamuk pun nggak boleh disiksa. Kalau mau pukul, pukullah, sekali pukul mati. Jangan diambil nyamuk, dicopot sebelah dulu. Ini akhlak nih. Kalau mau bunuh nyamuk, udah 3 mati nih. Jangan disakiti, jangan disiksa. Jangan. Kucing, andai ada kucing yang merasa terzalimi dengan pemilik rumah, dia ambil ikan dikit, dipukul, ditokok dengan benda-benda tumpul. Bilanglah si kucing, saya harus cari ikan sendiri kalau kayak gini. Wak mitang ke gerau pajo bedro. Andai ada kucing yang berpikiran seperti itu, lalu kucing itu cari paret atau cari sungai atau cari laut, dia mau cari ikan sendiri. Kalau ada kucing yang nekat terjun ke sungai, maka dapat dipastikan dia akan mati. Dia akan tenggelam atau dia akan dibawa oleh arus sungai ke
lautan sana. Dia akan tersiksa. Dia akan menderita. Kalau kita bertanya, kenapa kucing menderita di air? Karena memang fitrahnya Allah buat di darat, bukan di air. Tuh. Di laut ada makhluk yang Allah buat bahagianya, suksesnya di laut. Ikan-ikan, udang-udang, hiu, hiu, paus. Habis itu ada kura-kura tanpa ninja. Karena kalau yang ninja di atas, di darat ya. Itulah lumba-lumba juga di laut kan. Ini bukan lumba-lumba, kura-kura tanpa ninja. Kalau kura-kura ninja di mana hidupnya? Di darat kan? Kan pemain film kan kura-kura ninja. Ini kura-kura beneran. Kalau kura-kura tanpa ninja hidupnya di air, dia di sungai atau di laut. Kalau kura-kura ninja hidupnya di darat, main film. Itu semua makhluk di air, itu memang bahagianya Allah buat di air. Dia mau kawin, kawinlah di air. Dia mau cari rumah mewah, carilah di air. Dan dia bebas berenang. Di samudera yang begitu luas itu dia bebas mau berenang ke sana kemari, yang penting hati-hati aja. Ini misal ikan-ikan kecil dia harus hati-hati, tengok mungkin ada hiu kan diincar sama sesamanya. Ikan sebesar apapun dia, penguasa lautan yang luas itu, katakanlah paus. Kan paus besarnya itu bisa sebesar kapal dia, bahkan lebih. Bahkan paus yang dulu menelan Nabi Yunus ya, Nabi Yunus itu katanya besar sekali. Aku baca di artikel-artikel katanya besar sekali. Bahkan ada yang menulis yang paus memakan Nabi Yunus dulu, katanya sih wallahu alam sampai sekarang masih ada. Wallahu alam, kita nggak tahu, itu dibaca di artikel-artikel. Itu katakanlah ikan yang memakan Nabi Yunus ribuan tahun yang lalu, walaupun dia besar, walaupun dia gagah perkasa penguasa lautan samudra yang luas itu, tapi kalau dia mencoba merubah ketentuan Allah, ayo hana uli ulam laut, hana ue udara demak. Andai ada paus yang nekat merapat ke daratan, naik ke pasir, itu dapat dipastikan setengah jam kemudian mati. Kenapa? Karena dia merubah fitrah Allah, merubah ketentuan yang Allah buat. Yang hidup dalam tanah, cacing, itu fitrahnya memang dalam tanah. Dia bergerak dari dalam tanah, dari sini ke sana, itu memang tempat pergerakannya cacing, gelang. Itu nggak boleh dirubah tuh. Kalau ada cacing yang merubah fitrah Allah tampil ke permukaan, dia akan mati. Mati tersengat oleh panas matahari, atau mati dicatok oleh binatang lain, dicatok oleh manuk, atau dijadi umpan burung-burung, atau diinjak manusia dan lain sebagainya. Kesimpulannya, semua makhluk yang telah Allah tetapkan jatah bahagia di sini, dia nggak boleh ganti. Si A di sini tak boleh ganti ke yang lain. Si B di sini tak boleh ganti ke yang lain. Begitu juga kita manusia ini makhluk sempurna. Allah telah letakkan kebahagiaan kita, kesuksesan kita, kejayaan kita dalam agama yang sempurna. Beriman kepada Allah, amalkan agama, jaga solat tepat waktu di mana azan dikumandangkan dalam keadaan berjamaah, jaga akhlak Nabi, makan minum sambil duduk, jangan makan minum sambil berdiri, makan minum pakai tangan kanan. Jaga amal, jaga solat, jaga akhlak, jaga adab Rasul, pasti bahagia. Pasti bahagia.
man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal, jaga agama ini, beramal kebaikan, jaga solat tepat waktu, ini memang harus, ini kalian mau pulang nih, jaga solat nih. Siapapun yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kejayaan hidup bagi dia. Jaminan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, semua ya siap jaga salat pada waktu.